di mana dia diberitakan seperti tuduhan yang diberikan kepada dia, seolah-olah dia ini adalah predator, dia ini adalah dokter yang jahat banget gitu. Sehingga membuat nama Dr. Shafee itu dicap jelek banget oleh masyarakat Sri Lanka dan dianggap sebagai teroris. Bahkan Dr. Shafee di saat itu merasa hidupnya akan berakhir, entah akan menghabiskan hidup di penjara atau justru dia bakal... Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Sri Lanka. Kita itu udah pernah ngebahas tentang negara yang satu ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek konten gue yang ini, membahas tentang ya carut-marutnya pemerintahan di sana. Nah, berbicara tentang Sri Lanka, itu nggak jauh beda seperti kita membahas negara Myanmar. Banyak hal atau banyak kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mereka. Hal ini berawal dari sebuah peristiwa pengeboman di sebuah gereja yang ada di Sri Lanka yang kemudian menciptakan sebuah gerakan anti-muslim di seluruh Sri Lanka. Nah, nggak di mana-mana gitu ya. Pasti pertikaiannya itu kalau nggak suku atau ras, ya bisa jadi agama. Nah, terus gerakan anti-muslim ini tidak hanya untuk umat Kristen aja yang ada di Sri Lanka, tetapi juga sampai menyebar ke masyarakat yang beragama Buddha yang menjadi mayoritas di negara tersebut, geng. Dan sebagian kecil lainnya adalah umat yang beragama Hindu. Nah, gerakan ini muncul dari berbagai diskriminasi yang dialami oleh umat muslim di Sri Lanka, yang mana salah satunya yang bakal kita bahas di video kali ini, yaitu cerita tentang seorang dokter. Dia ini adalah seorang dokter muslim yang bernama Syegu Shihabdin Mohammed Shafee. Nah, dia ini dituduh sudah mensterilkan, atau dengan kata lain dengan sengaja melakukan praktik dengan mengambil alat reproduksi perempuan, yaitu ovarium, agar perempuan tersebut mandul. Dari kedengarannya sih kejam banget gitu ya. Perempuan diambil atau diangkat gitu alat reproduksinya supaya tidak bisa melahirkan lagi. Jadi tuduhan ini diarahkan kepada dokter yang bernama Mohammed Shafee tadi, yang mana diperkirakan kalau dia sudah melakukan praktik tersebut kepada 4.000 perempuan yang beragama Buddha atau masyarakat yang beragama mayoritas di Sri Lanka. Yang mana akibat tuduhan ini, dokter Mohammed Shafee itu akhirnya ditangkap, dan mulai dari penangkapan dia inilah berkembang teori konspirasi di tengah-tengah masyarakat bahwa umat Islam di Sri Lanka menggunakan cara tersebut kepada perempuan Buddha dengan maksud untuk melakukan balas dendam setelah apa yang dialami oleh mereka selama ini. Jadi karena umat Islam di sana ditekan, dituduhlah kalau umat Islam membalas dendam dengan cara memandulkan perempuan-perempuan Buddha yang ada di Sri Lanka. Tapi apakah benar ceritanya seperti itu? Nah, hari ini gue pengen ngajak kalian untuk ngebahas secara lengkap kronologi yang mengerikan ini serta fitnah yang benar-benar kejam ini. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke geng, sebelum kita jauh membahas kronologi atau cerita tentang dokter yang bernama Mohammed Shafee nih, sebelumnya kita bahas dulu nih geng, sebuah tragedi atau sebuah kasus yang menjadi penyebab atau trigger umat Islam jadi dibenci di Sri Lanka, sehingga dokter Mohammed Shafee ini akhirnya menerima tuduhan yang kejam tersebut. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya dulu, yaitu awal mula terjadinya pengeboman Minggu Paskah. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 April tahun 2019, yang mana saat itu tepat di hari Minggu Paskah. Sebuah gereja yang bernama Gereja Zion Protestan, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah Protestant Zion Church, yang terletak di daerah Batticaloa, Sri Lanka, itu sedang mengadakan kegiatan ibadah untuk merayakan Paskah tersebut. Kurang lebih tuh geng, di sana ada sekitar 300 jemaah yang datang dan sedang bersiap untuk melakukan misa. Lalu di jam 9:05 pagi waktu setempat,
kebaktian akan segera dimulai. Namun tiba-tiba semua orang dikagetkan karena terjadi sebuah ledakan bom di gereja tersebut. Para jemaah yang dengan khusyuknya beribadah tidak sempat menyadari apalagi melarikan diri. Sehingga di dalam kejadian aksi bom tersebut mengakibatkan sebanyak 26 jemaah itu tewas di tempat. Sementara 100 orang lainnya itu luka-luka dan para jemaah yang masih hidup berusaha untuk menyelamatkan diri dari dalam gereja. Pokoknya waktu itu kejadiannya benar-benar chaos banget. Lalu ketika itu mereka mendengar kabar mengenai pengeboman yang serupa juga atau pengeboman yang sama terjadi di ibu kota Sri Lanka. Jadi ada beberapa titik yang terjadi, yaitu di daerah Colombo yang ternyata terjadi lebih dulu, yaitu jam 8.45 pagi waktu setempat. Nah, jadi bisa dikatakan aksi bom tersebut sudah direncanakan oleh teroris yang entah dari mana asalnya. Terus dikabarkan nih geng, kalau pengeboman yang terjadi di ibu kota Sri Lanka yaitu Colombo itu tepat terjadi di gereja Katolik yang bernama Saint Anthony's Shrine serta dua hotel yaitu Shangri-La dan juga Kingsbury. Nah, lalu 5 menit kemudian ledakan terjadi lagi di hotel lainnya yaitu di Cinnamon Grand. Nah, pada saat itu Sri Lanka benar-benar chaos. Pihak kepolisian belum bisa memastikan mana lokasi yang paling parah terkena dampak dari aksi bom tersebut. Tetapi di saat itu diperkirakan sedikitnya ada sekitar 160 orang yang terluka parah yang merupakan jemaah yang melakukan ibadah misa di saat Minggu Paskah tersebut. Dan polisi mulai melakukan razia di seluruh kota yang mana tujuannya adalah untuk mencari siapa pelaku dari aksi bom ini. Lalu singkat cerita nih geng, pada jam 1.45 siang waktu setempat terjadi lagi ledakan susulan yang berlokasi di kota Dehiwala di sebuah wisma yang berada di dekat kebun binatang nasional. Nah, di saat itu kondisi Sri Lanka benar-benar mencekam. Semua orang jadi ketakutan. Gak cuma dari kalangan warga yang beragama Kristen doang, yang beragama Hindu, Buddha, bahkan sampai Muslim pun mereka ketakutan karena gak ada yang tahu siapa pelakunya di saat itu. Pada awal-awalnya tidak ada yang menghubung-hubungkan kejadian bom ini dengan agama. Lalu berlanjut lagi nih geng, pada jam 2.15 siang waktu setempat ledakan susulan terjadi lagi di sebuah perumahan yang ada di daerah Dema Tagoda. Dan di saat itu pihak kepolisian mencurigai ketika dua bom susulan itu meledak bukan di tempat-tempat strategis yang berhubungan dengan hari Paskah. Nah, itu polisi curiga kalau para pelaku itu meledakkan lokasi-lokasi tersebut saat mereka melarikan diri. Jadi ibaratnya tuh mereka belum sempat meledakkan lokasi-lokasi titik vital lain. Jadi karena udah keburu dikejar sama polisi, mereka pun meledakkan lokasi yang asal-asalan. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian. Lalu geng, di saat itu informasi belum terlalu menyebar, tetapi orang-orang sudah mulai ketakutan. Di saat informasinya mulai menyebar, barulah diketahui bahwa banyak sekali titik ledakan yang terjadi di Sri Lanka. Nggak cuma di Colombo dan juga Batticaloa, tetapi ledakan juga terjadi di daerah kota Negombo yang berada di tepi laut di sebelah utara dari Colombo. Nah, di Negombo sendiri ledakannya juga terjadi pada pagi hari, yaitu jam 8.45. Nah, berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa pelaku dari bom ini adalah sebuah kelompok dengan jumlah orang yang cukup banyak gitu. Jadi kayak mereka tuh bagi-bagi tugas. Dan ledakan yang terjadi di Negombo itu tepat di sebuah gereja yang bernama Saint Sebastian yang di saat itu sedang mengadakan ibadah misa juga untuk Minggu Paskah. Nah, di gereja Saint Sebastian diperkirakan sedikitnya itu ada sekitar 50 jemaah yang tewas seketika karena lokasi titik bomnya itu benar-benar tepat di tengah-tengah jemaah. Jadi kejam banget geng orang yang menaruh bom tersebut. Nah, dari semua pengeboman yang terjadi, jumlah korban yang tewas itu sampai 257 orang. Itu jumlah sementara. Dan ada 496 korban yang terluka dirawat di rumah sakit. Serangan ini merupakan serangan paling mematikan dan paling besar dalam sejarah yang terjadi di negara Sri Lanka sejak berakhirnya perang saudara yang terjadi 10 tahun sebelumnya. Nah, jadi chaosnya itu serem banget, parah banget. Lalu kemudian kondisinya tuh semakin mencekam ketika pejabat keamanan Sri Lanka yang di saat itu memperingatkan kalau para pelaku yang berada di balik serangan bom Minggu Paskah ini sedang merencanakan lebih banyak serangan lagi dalam waktu dekat. Nah, jadilah warga Sri Lanka di saat itu panik sepanik-paniknya. Dan untuk melancarkan aksi mereka, para pelaku ini ternyata menggunakan sebuah mobil van dan menyamar dengan memakai seragam militer. Gila ya, nggak kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia terorisnya justru menyamarnya pakai baju sipil, baju biasa. Kalau mereka di sana benar-benar kayak frontal banget, nyamar pakai baju militer yang seolah-olah mereka adalah anggota militer.
Lalu singkat cerita nih geng, sesudah pengeboman terjadi, di saat semuanya sudah mulai hening nih, akhirnya pihak kepolisian menahan 24 orang, di mana di dalam proses tersebut 3 orang polisi meninggal ketika sedang dalam upaya penangkapan 24 orang itu. Nah, dikatakan 24 orang tersebut diduga adalah para pelaku atau teroris. Lalu ketika ditangkap terjadilah baku tembak dan 3 polisi tadi gugur. Nah, kemudian entah apa alasannya, tiba-tiba pemerintah Sri Lanka mengeluarkan pernyataan. Jadi ini pernyataannya sebenarnya tanpa bukti gitu ya. Belum ada kepastian kalau memang kelompok ini yang melakukan pengeboman tersebut. Tetapi pemerintah Sri Lanka semacam mengkambing hitamkan kelompok ini. Nama kelompok itu adalah Nasional Tauhid Jemaat, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Jemaah Tauhid Nasional, yaitu sebuah kelompok Islam yang disebut-sebut merupakan kelompok radikal di Sri Lanka. Karena kelompok ini diisukan suka merusak patung-patung agama Buddha. Mereka ini dikaitkan dengan aksi pengeboman tersebut tanpa adanya bukti yang jelas. Jadi di saat itu pemerintah Sri Lanka hanya berlandaskan karena memang mereka ini sering merusak patung Buddha aja. Jadi sering terjadi perselisihan. Misalnya nih, ada umat Buddha yang mendiskriminasi minoritas Muslim. Terus sebaliknya, minoritas Muslim mendiskriminasi umat Buddha. Jadi ada pertikaian internal di sana, yang mana ketika kejadian ini justru mengorbankan umat Kristen. Nah, banyak masyarakat yang beragama Buddha di Sri Lanka langsung mengkambing hitamkan umat Muslim dalam kejadian tersebut. Dan hal ini dikonfirmasi juga oleh pemerintah Sri Lanka, yang kebetulan memang pemerintahannya didominasi oleh orang-orang beragama Buddha. Nah, tetapi nih geng, setelah tuduhan oleh pemerintah Sri Lanka tersebut, tiba-tiba muncullah pernyataan dari ISIS. Pihak ISIS tiba-tiba secara mengagetkan membuat sebuah klaim bahwa merekalah pihak yang bertanggung jawab atas ledakan bom yang terjadi di 3 wilayah Sri Lanka. Nah, jadi tuduhan yang diutarakan oleh pemerintah Sri Lanka kalau pelakunya adalah Nasional Tauhid Jemaat itu adalah salah besar. Karena akhirnya pihak ISIS lah yang mengakui kalau merekalah yang melakukan tindakan tersebut. Dan seperti yang kita tahu ya geng, ISIS itu tidak mewakili umat Islam karena banyak sekali bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa ISIS ini adalah ekstremis yang selalu mengait-ngaitkan seolah-olah mereka ini membela Islam, padahal aslinya orang-orang yang tergabung ke dalam kelompok ISIS itu bukanlah murni orang Islam. Dan sudah banyak bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa ISIS bukan bagian dari Islam. Termasuk sebuah pernyataan yang pernah diutarakan oleh diplomat Amerika Serikat bahwa mereka mengakui pernah mensupport ISIS dalam bentuk alutsista atau senjata-senjata yang dikirimkan kepada ISIS untuk mendukung mereka dalam pemberontakan. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya ISIS ini adalah bentukan atau bagian dari Amerika sendiri. Lalu geng, semenjak ISIS mengakui hal tersebut, ternyata sentimen pemerintah terhadap umat muslim Sri Lanka itu nggak berkurang. Jadi mereka tetap percaya bahwa ya walaupun yang ngaku itu adalah ISIS, tetapi jemaah Tauhid Nasional yang ada di Sri Lanka ini pasti bagian dari ISIS. Nah, jadi kurang lebih mereka menuduh seperti itu. Dan mulai dari sinilah akhirnya terjadilah gelombang sentimen anti-muslim di seluruh Sri Lanka. Meskipun awalnya pemerintah Sri Lanka menuduh NTJ atau Nasional Tauhid Jemaah dan ternyata yang melakukan adalah ISIS, namun masyarakat Sri Lanka yang non-muslim tetap memandang baik NTJ ataupun ISIS adalah kelompok muslim yang sama dan berpikir kalau memang umat muslim yang ada di sana itu sama saja antara NTJ dan ISIS tersebut, sama-sama kejam. Nah, mulai tuh geng, mayoritas masyarakat Sri Lanka membenci umat muslim, terutama umat muslim yang ada di negara tersebut, dan mulai banyak diskriminasi atau tekanan terhadap umat muslim Sri Lanka yang nggak tahu apa-apa, yang nggak salah gitu. Dan umat non-muslimnya mengatasnamakan balas dendam ketika melakukan diskriminasi tersebut. Di saat itu terjadi pembakaran masjid, pembakaran rumah, serta toko-toko yang dimiliki oleh orang muslim. Dan yang paling parahnya nih geng, saking bencinya masyarakat non-muslim kepada muslim di Sri Lanka, ada seorang laki-laki muslim yang sampai ditebas hingga meninggal dunia oleh massa tanpa alasan yang jelas, hanya karena dia beragama Islam. Nah, kejadian ini membuat semua umat muslim yang ada di Sri Lanka itu menjadi ketakutan. Mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu semuanya dibenci di sana. Nah, itu dia awal mula kebencian masyarakat non-muslim terhadap umat muslim yang ada di Sri Lanka, termasuk dengan kebencian terhadap seorang dokter yang bernama Muhammad Syafi yang bakal kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu fitnah yang ditujukan kepada dokter Muhammad Syafi yang merupakan seorang dokter muslim, dituduh telah memandulkan perempuan-perempuan beragama Buddha di Sri Lanka.
Jadi geng, setelah semuanya terjadi, setelah stigma negatif terhadap warga muslim Sri Lanka terbentuk nih di mata masyarakat non-muslim, tibalah pada suatu hari, tepatnya tanggal 23 Mei tahun 2019. Di saat itu, posisinya sudah sekitar sebulanan setelah pengeboman di Minggu Paskah terjadi. Tiba-tiba ada salah satu media surat kabar yang terbilang cukup besar di Sri Lanka yang bernama Divina. Mereka menerbitkan sebuah artikel dengan judul yang terpampang jelas di halaman depannya, yang mana kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya kayak gini. Seorang dokter di Tauhid Jemaat telah mensterilkan 4.000 perempuan Buddha Sinhala. Detail terungkap dengan bukti. Investigasi luas sedang dilakukan untuk menangkap sang dokter. Dari judulnya aja kalian udah bisa bayangkan ya, gila banget. Di media massa, di media cetak yang sebegitu besar, ada satu nama orang dokter yang dituduh telah mensterilkan 4.000 perempuan. Sekarang logikanya aja nih, mensterilkan satu orang aja tuh butuh waktu yang nggak mungkin 1 jam 2 jam. Ya bisa jadi dalam satu hari paling kuat nih 2-3 orang, ya kan? Kalau 4.000 orang itu mau berapa tahun dia melakukan hal tersebut? Ya untuk memastikan semua 4.000 orang perempuan itu tidak meninggal dunia karena disterilkan, itu gimana caranya? Nah, pemberitaan itu benar-benar nggak masuk akal. Tetapi masyarakat di saat itu percaya dengan berita tersebut. Di dalam berita yang dituliskan oleh media Divina tersebut tidak tercantum sumber yang jelas sama sekali terkait dari mana informasi itu didapatkan dan tidak menyebutkan serta menyertakan foto dari dokter yang dimaksud di dalam judulnya. Nah, tapi tuduhan dokter yang mensterilkan perempuan Buddha ini kemudian ditujukan kepada seorang dokter yang bernama Muhammad Syafi tanpa adanya bukti yang jelas, hanya karena dokter Syafi adalah umat muslim. Di Facebook nih geng, fotonya dia itu tersebar. Entah siapa yang pertama kali menyebarkan, pokoknya tanpa izin, bahkan sampai ada yang berhasil melacak di mana rumah si dokter dan membagikan lokasi rumahnya tersebut di Facebook. Jadi benar-benar udah doxing lah. Dan dokter Syafi sendiri sebenarnya bekerja sebagai konsultan bangsal. Jadi dia sendiri bingung kenapa justru dia yang dikaitkan dengan tuduhan yang ada di media tersebut. Padahal si media itu tidak menyebutkan dengan detail sosok dokter yang dimaksud itu siapa. Akhirnya hal ini membuat rekan-rekan dari dokter Syafi yang merupakan petugas senior itu mendatangi direktur dari Rumah Sakit Pendidikan Kurunegala, yaitu seorang dokter yang bernama Dr. Sarat Wirabandara, untuk melaporkan bahwa apa yang diberitakan di media sosial mengenai tuduhan terhadap dokter Syafi ini adalah tuduhan yang tidak mendasar dan tidak benar. Nah, jadi teman-teman sejawatnya itu membela dokter Muhammad Syafi ini geng, karena mereka tahu persis si dokter ini kayak gimana. Tetapi apa boleh buat, masyarakat di saat itu, ya masa yang bisa dibilang sumbu pendek ya, itu udah percaya kalau dokter Syafi inilah yang melakukan sterilisasi tersebut. Lalu kemudian si dokter Syafi bersama dengan rekan-rekannya juga menyampaikan kekhawatiran mereka kalau bisa jadi dia akan menghadapi berbagai ancaman atas tuduhan yang tidak mendasar tersebut. Lalu bukannya memberi solusi atau membantu dokter Syafi sesama sejawat, malah nih ya, dokter yang bernama Wirabandara tadi justru menjawab seperti ingin cuci tangan aja gitu geng. Dia kayak nggak mau tahu, dia kayak nggak mau terseret di dalam kasus ini. Dia mengatakan kalau dia hanya bisa menangani masalah tersebut di dalam rumah sakit aja. Kalau masalah di luar rumah sakit itu bukan urusan dia. Mendengar jawaban itu, Dr. Muhammad Syafi benar-benar merasa bingung harus melakukan apa. Karena nggak mungkin dia bisa membela diri sendiri di tengah-tengah ketidakpercayaan masyarakat non-muslim yang jumlahnya begitu besar. Pasti dia bakal dirujak habis-habisan. Nah, ditambah dengan tuduhan yang personal kepada dia yang semakin membuat dia merasa terancam. Di saat itu, Dr. Muhammad Syafi benar-benar nggak berani keluar kemana-mana. Dia bersembunyi, serta teman-temannya juga melindungi dia dan memberikan support kepada dia. Nah, kemudian 2 hari pun berlalu setelah dia meminta bantuan kepada dokter Wirabandara tadi, dan dokter Wirabandara benar-benar nggak mau menolong dia. Sampai pada akhirnya di 2 hari kemudian tersebut, dokter Muhammad Syafi itu ditangkap oleh pihak kepolisian Sri Lanka. Penangkapannya juga nggak sesuai prosedur geng, dimana ketika dia ditangkap, pihak kepolisian itu nggak ada surat perintah penangkapan seperti yang seharusnya dilakukan oleh petugas. Kemudian dia langsung dimasukkan ke dalam penjara, dijebloskan ke penjara untuk mencegah keresahan publik. Sebenarnya di dalam hal ini polisi juga resah, takutnya si dokter menjadi incaran amukan massa. Nah, makanya dia diamankan, sekaligus juga membuat publik tenang kalau dokter yang mereka anggap mengerikan ini sudah dipenjara. Jadi memang dia ditangkap bukan karena sudah terbukti melakukan sterilisasi tersebut geng, tapi untuk menghindari terjadinya keresahan publik dan chaos aja gitu. Nah, ketika dia ditangkap, nama Muhammad Syafi tidak hanya viral di sosial media aja, tetapi juga sudah masuk ke dalam TV nasional, di mana dia diberitakan seperti tuduhan yang diberikan kepada dia, seolah-olah dia ini adalah predator
predator, dia ini adalah dokter yang jahat banget gitu. Sehingga membuat nama Dr. Shafi itu dicap jelek banget oleh masyarakat Sri Lanka dan dianggap sebagai teroris. Bahkan Dr. Shafi di saat itu merasa hidupnya akan berakhir, entah akan menghabiskan hidup di penjara atau justru dia bakal meninggal di tangan massa. Dan Dr. Shafi juga merasa kalaupun dia bisa hidup, dia mungkin gak bisa melanjutkan karirnya sebagai dokter karena orang-orang bakal menganggap dia sebagai dokter yang mengerikan gara-gara jejak digitalnya yang dicap sebagai seorang teroris sekaligus dokter yang memandulkan 4.000 wanita tadi. Nah lalu, yang kasihan banget tuh adalah keluarganya, geng. Jadi, istri dari Dr. Shafi yang bernama Fatima Imara juga mengalami hal yang tidak mengenakan, di mana rumah sakit tempat Fatima bekerja didatangi oleh banyak biksu Buddha yang melakukan unjuk rasa di depan rumah sakit tersebut. Nah jadi Fatima, istrinya Dr. Shafi ini sama-sama dokter juga. Dan di saat itu Fatima menerima ancaman dia akan dihabisi sehingga dia takut untuk keluar dari rumah sakit, bahkan untuk pulang ke rumah aja dia nggak berani. Fatima juga merasa khawatir kepada keselamatan anak-anak mereka yang nggak tahu apa-apa. Padahal nih ya, putri sulung mereka pada saat itu akan segera menjalani ujian dan ingin sekali bersekolah, tetapi Fatima tidak mengizinkan anaknya untuk keluar rumah karena bisa-bisa nanti anaknya diculik dan dihabisi juga. Sampai-sampai nih ya, Fatima berencana untuk mencari sekolah baru demi anak-anaknya itu agar tidak mendapat diskriminasi. Terus geng, ketika Dr. Shafi ini ditangkap, istrinya Fatima beserta anak-anaknya kemudian memilih untuk pindah ke daerah Colombo. Mulai dari sanalah anak-anaknya bisa bersekolah dan disekolahkan di 3 sekolah yang berbeda untuk mengkamuflasekan lah biar nggak ketahuan sama massa. Bahkan setelah penangkapan Dr. Shafi itu ada seorang biksu Buddha nih geng yang sangat terkenal, namanya adalah Waraka Goda Sri Gananaratana yang mendukung diberlakukannya hukuman rajam atau hukuman lempar ya, lempar pakai batu gitu yang kejam banget gitu ya terhadap umat muslim dan mendesak agar umat Buddha untuk memboikot toko serta makanan milik muslim. Dan di saat itu ya jelas-jelas posisi Dr. Shafi semakin tertekan. Nah lalu singkat cerita nih ya, di saat Dr. Shafi ini ditangkap dan belum ada bukti, di saat itu pihak pemerintah Sri Lanka berusaha nih mencari bukti-bukti agar tuduhan terhadap Dr. Shafi ini benar-benar ada buktinya dan dia bisa dihukum. Nah di saat itu, The Criminal Investigation Department atau disingkat dengan CID itu menginvestigasikan kasus ini. Dan berdasarkan hasil investigasi mereka, belum ada bukti satupun yang mengarah ke Dr. Shafi. Dan Dr. Shafi ini sudah menjelaskan juga, gimana caranya saya ngobok-ngobok alat reproduksi wanita sebanyak 4.000 orang di umur saya yang sekarang. Dari umur berapa saya harus memulai itu, kata dia. Kan gak mungkin 4.000 orang selesai dalam setahun gitu. Dan selain tuduhan tersebut, Dr. Shafi juga bahkan dituduh mengumpulkan kekayaan secara ilegal katanya dan memiliki hubungan dengan teroris yang mana menurut CID hal tersebut juga belum terbukti. Jadi entah siapa nih ya yang melakukan fitnah tersebut kepada dia, padahal dia sama sekali nggak melakukan semua tuduhan itu. Dan ketika kasus Dr. Shafi ini dibawa ke persidangan, CID justru sebaliknya membela Dr. Shafi karena mereka merasa kasihan ya Dr. Shafi ini mengalami tuduhan yang tidak mendasar. Dan CID mengatakan sudah terjadi kejanggalan dalam proses penangkapan Dr. Shafi. CID itu membuat laporan setebal 210 halaman untuk pengadilan yang berisikan segala temuan dan penyelidikan mereka terhadap kasus Dr. Shafi, yaitu aset milik Dr. Shafi, pengaduan yang diajukan oleh para perempuan yang mengalami operasi sesar dengan Dr. Shafi. Menurut catatan yang didapat, Dr. Shafi sudah melakukan sebanyak 4.372 operasi sesar selama karirnya di dalam dunia kedokteran dan dia bekerja di Kurunegala Teaching Hospital. Gak ada satupun dari operasi tersebut yang terindikasi membuat wanita-wanita itu jadi mandul. Karena dari 4.372 pasien yang sudah dioperasi, bahkan ada yang 2-3 kali bolak-balik melahirkan. Nah tapi nih geng, entah dari mana asalnya nih, tiba-tiba ada 800 perempuan yang mengirimkan tuduhan. Nih nggak tahu nih 800 perempuan ini benar-benar pasiennya Dr. Shafi atau bukan. Tapi yang jelas ada 800 ya, yang entah dari mana asalnya, mengirimkan tuduhan untuk Dr. Shafi dengan mengatakan bahwa mereka sudah pernah melakukan operasi sesar dengan Dr. Shafi, tapi Dr. Shafi malah dengan sengaja melakukan sterilisasi tanpa izin dari
dari si perempuan-perempuan tersebut. Nah, CID menginformasikan kalau ada sebanyak 468 pengaduan yang dilaporkan ke pengadilan dari total 615 laporan yang diterima yang berisikan tuduhan kepada Dr. Syafie. Dikatakan 13 dari 147 pengaduan yang diselidiki, hanya 2 dari mereka yang memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Selebihnya itu kayak hoax atau bohong gitu, kayak nuduh-nuduh doang. Dan CID kemudian mengatakan ada 11 pengaduan yang terindikasi nih benar-benar pengaduan palsu. Jadi kasihan banget geng Dr. Muhammad Syafie ini. Lalu CID juga meminta keterangan dari teman sejawat Dr. Syafie, mulai dari dokter medis, perawat, dan juga staf yang lain yang bekerja di sana. Dan berdasarkan pernyataan mereka, dikatakan Dr. Syafie benar-benar tidak terbukti sudah melakukan penyalahan prosedur seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Untuk kaitan Dr. Syafie dengan kelompok teroris, CID juga tidak menemukan koneksi antara Dr. Syafie dengan yang dituduhkan. Bahkan dengan kelompok NTJ atau Nasional Tajwid Jemaah, dia juga nggak tergabung di sana. Hanya aja kebetulan dia adalah seorang muslim. Dan CID itu meminta agar semua perempuan yang menuduh Dr. Syafie ini segera memeriksakan diri atau mengadukan perihal ini ke komite ahli medis di Kolombo untuk sekaligus diuji kesuburan mereka. Nah, apakah memang terbukti mereka ini dimandulkan atau justru malah masih subur? Nah, tetapi permintaan dari CID tersebut ditolak oleh hakim karena hakim ingin terlebih dahulu mengetahui bagaimana proses untuk mengetahui pemeriksaan medis yang akan dilakukan, baru CID melaporkannya kepada pengadilan. Oleh karena itu nih geng, CID meminta kepada pengadilan untuk menguji hysterosalpingografi atau HSG, yaitu sebuah pemeriksaan untuk mendiagnosis kondisi rahim dan tuba falopi para perempuan yang mengeluh kalau kondisi mereka sudah mandul gara-gara Dr. Syafie di Kolombo National Hospital. Nah, tetapi para pengacara yang mewakili perempuan-perempuan yang menuduh tersebut justru menolak permintaan dari CID karena mereka menilai HSG hanya akan semakin memperburuk kondisi kesehatan mereka yang sudah mengalami komplikasi katanya. Nah, jadi di dalam hal ini permasalahannya menemukan jalan buntu. Disuruh periksa nggak mau, tapi disuruh buktikan Dr. Syafie benar-benar melakukan sterilisasi juga nggak ada buktinya. Cuma ada tuduhan dan sentimen hanya karena Dr. Syafie ini adalah seorang muslim. Lalu geng, di dalam persidangan yang diadakan pada tanggal 26 Juli tahun 2019, Dr. Syafie kemudian mau tidak mau harus dibebaskan karena benar-benar nggak ada bukti. Dia sama sekali tidak terindikasi melakukan sterilisasi dan tidak mengumpulkan kekayaan secara ilegal. Lalu keterkaitan dia dengan teroris juga nggak ada. Sehingga Dr. Syafie akhirnya dibebaskan dengan diberikan jaminan sebesar 2,75 juta rupiah atau setara dengan 254 juta rupiah. Banyak polisi yang berjaga di sekitar gedung pengadilan dan daerah yang banyak orang Budanya, di mana di sana banyak sekali biksu Buddha dan penduduk lokal yang lebih ingin agar Dr. Syafie tetap berada di penjara. Kebayang nggak tuh? Sentimen agama itu membuat orang-orang jadi buta terhadap kenyataan. Padahal Dr. Syafie ini sama sekali nggak melakukan apa yang dituduhkan. Hanya karena dia seorang muslim, dia dikambing hitamkan. Padahal nih ya, pada kenyataannya nih, Dr. Syafie ini sudah menyelamatkan banyak nyawa para ibu, baik dari agama apapun. Tidak terpatok dari orang muslim, tidak dari orang Buddha, Hindu, Kristen, semua dia tolong. Tetapi dia justru dituduh seperti itu. Lalu sementara itu geng, para pendukung dari Dr. Syafie juga mengatakan kalau dia tidak bersalah dan tuduhan tersebut memang sengaja dibuat agar memicu ketegangan antara komunitas agama yang ada di Sri Lanka. Yang mana ini semua bermula setelah pengeboman gereja dan hotel pada hari Minggu Paskah. Nah, dan di saat itu terjadilah ketegangan di mana-mana. Dr. Syafie setelah bebas nih di tahun 2019, dia memilih istirahat sebentar dan menenangkan diri. Dia benar-benar gak berani keluar rumah, dia stop bekerja terlebih dahulu untuk meredam kondisi. Nah, tetapi sentimen terhadap umat muslim di Sri Lanka terus bergejolak. Nah, lalu puncaknya nih geng, di saat pandemi COVID-19, yang dimana di saat itu orang-orang sudah disibukkan dengan lockdown, sudah disibukkan dengan WFH, tidak ada yang keluar rumah. Nah, pelan-pelan orang-orang mulai lupa nih dengan kasusnya Dr. Syafie ini. Dan mulailah pada bulan Mei tahun 2023, akhirnya Dr. Syafie mencoba memberanikan diri untuk melanjutkan pekerjaannya di Kuru Negala Teaching Hospital. Nah, kemudian di saat itu dia mendapatkan gajinya selama 3 tahun terakhir, ya selama dia dirumahkan gitu ya, sebesar 2,7 juta rupiah atau kalau dirupiahkan sebesar 492 juta rupiah. Nah, itu adalah bentuk penghormatan juga dari pihak rumah sakit kepada Dr. Syafie ini. Dan sebagian dari uang tersebut kemudian ya disumbangkan oleh Dr. Syafie kepada Kementerian Kesehatan untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan.
Gila nggak tuh? Dia udah dituduh macam-macam, tapi dia masih mau bersikap bijaksana dan dermawan, geng. Lalu, geng, ketika berita mengenai Dr. Shafie ini terus beredar, baik di media sosial maupun surat kabar serta televisi, ada sebuah lembaga yang bernama Sri Lanka Young Journalists Association atau disingkat dengan SLYJA yang menjadi salah satu dari sedikit kelompok yang menentang pemberitaan pada saat itu. Menurut ketua mereka yang bernama Tarindu Jayawardena, tidak banyak artikel yang melakukan investigasi secara faktual tentang peristiwa yang dialami oleh Dr. Shafie. SLYJA ini sebenarnya sudah membuat artikel investigasi yang meliput dari dua sisi, tetapi tidak jadi dipublikasikan karena editor berita itu khawatir akan membuat marah masyarakat yang membaca dan mempengaruhi penjualan surat kabar mereka. Jadi maksudnya tuh mereka nggak mau bikin berita yang justru bertentangan dengan masyarakat Buddha yang ada di Sri Lanka, geng. Walaupun sebenarnya yang mereka beritakan fakta, yaitu memperlihatkan dua sisi atas tuduhan terhadap Dr. Shafie ini. Nah, tapi karena mereka memikirkan masa depan dari perusahaan mereka, akhirnya mereka menarik kembali berita itu. Jadi nggak jadi dipublish, takutnya mereka nanti nggak laku. Ketua dari SLYJA yang bernama Jayawardena tadi mengatakan isu kebencian terhadap Dr. Shafie yang terjadi di media itu merupakan efek dari seruan yang dilakukan oleh para biksu Buddha untuk melempari muslim dengan batu sampai mati. Jayawardena juga menemukan dari perempuan yang membuat pernyataan tentang Dr. Shafie hanya 168 yang mengalami kesulitan untuk hamil, yang sisanya hanya ikut-ikutan setelah mendengar berita tersebut. Dan dikatakan tuh ya ada yang nyuruh lah. Kurang lebih kalau misalkan kayak di Indonesia tuh kayak pasukan nasi kotak atau buzzer-buzzer yang dibayar gocap per orang gitu, geng. Jadi kurang lebih mereka hanya ikut-ikutan dan nggak paham konteks sebenarnya. Lalu kemudian mereka juga memanfaatkan momen tersebut untuk bisa memeriksakan diri mereka. Jadi kayak oke, salahkan Dr. Shafie. Nah terus tiba-tiba mereka diminta untuk periksa. Ya udah kamu periksa deh, beneran mandul nggak gara-gara Dr. Shafie. Hal itu dimanfaatkan karena mendapatkan pemeriksaan gratis. Jadi aji mumpung gitu, geng. Kasian banget si Dr. Shafie ini. Dan si Jayawardena tadi itu memiliki daftar semua pengadu dan sudah mengkonfirmasi kalau sekitar 120 orang sudah melahirkan setelah penangkapan Dr. Shafie. Jadi nggak terbukti Dr. Shafie ini memandulkan mereka. Mereka nuduh Dr. Shafie memandulkan mereka, tetapi mereka masih bisa melahirkan. Logik aja gitu. Nah, jadi dari pemberitaan tersebut, Dr. Shafie benar-benar mengalami kejadian yang sangat menyedihkan. Dia dituduh tanpa dasar. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sentimen anti-Islam yang mengakar di Sri Lanka. Jadi geng, kalau kalian pikir setelah dibebaskannya Dr. Shafie ini akan membuat gerakan anti-Islam atau anti-Muslim akan berakhir, ya kalian salah besar, geng. Walaupun segala bukti sudah dihadirkan, tetap saja masyarakat sudah terdoktrin dengan ucapan-ucapan para biksu yang benar-benar membenci Muslim. Sentimen ini terus berlanjut setelah pengeboman pada Minggu Paskah itu. Mantan Menteri Pertahanan masa perang yang bernama Gotabaya Rajapaksa yang merupakan adik dari mantan Presiden Mahinda Rajapaksa mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada tahun 2019. Dalam kampanyenya dia nih ya, Gotabaya ini malah mengatakan kalau dia akan menghentikan penyebaran ekstremisme Islam di Sri Lanka. Jadi kebayang tuh, geng ya, kalau di Indonesia kampanyenya biasanya yang bagus-bagus, makan gratis, sekolah gratis, internet gratis. Kalau di sana enggak, kita akan menghentikan salah satu kelompok agama ini, agama itu. Set, kampanyenya serem banget. Dan kampanye tersebut langsung disambut dengan baik oleh masyarakat Sri Lanka yang non-Muslim. Yang mana masyarakat Sri Lanka mayoritasnya adalah beragama Buddha sebesar 70% dari 22 juta penduduk di sana. Lalu yang kedua ada Hindu sebesar 12%, dan di urutan yang ketiga ada umat Muslim atau umat Islam 10%, yang terakhir barulah umat Kristen 7%. Dan ketiga agama non-Muslim tersebut pastinya akan mendukung Gotabaya karena sentimen anti-Muslim yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan benar aja, dari kampanyenya yang ingin menumpas ekstremis Islam di Sri Lanka membuat dia akhirnya terpilih menjadi presiden Sri Lanka. Namun endingnya kalian tahu sendiri ya, endingnya dia sendiri membuat Sri Lanka jadi kacau. Kalau kalian mau tahu nih gimana kondisi Sri Lanka setelah Gotabaya ini memimpin, kalian bisa cek aja nih video yang ini. Sampai-sampai mereka lari terbirit-birit ke tengah laut.
Oke, kita lanjut lagi. Terus geng, gak cuma pengalaman Dr. Shafie aja yang menggemparkan Sri Lanka pada saat itu. Kita sedikit flashback juga nih, sebelum kejadian yang menimpa Dr. Shafie dan pengeboman yang terjadi pada Minggu Paskah, yaitu pada tahun 2018, banyak masyarakat Sri Lanka yang mempercayai teori konspirasi di mana ada sebuah senjata yang digunakan oleh umat Islam untuk bisa menguasai Sri Lanka. Nah, ini entah siapa yang menyebarkan isu tersebut. Dan hal ini menimpa seorang pemilik restoran Muslim yang dituduh menambahkan sebuah pil yang dikatakan mengandung obat yang bisa membuat orang mandul. Gila, tuduhannya mandal-mandul mulu ya, padahal masyarakatnya udah padat banget. Karena kalau kalian lihat Sri Lanka tuh mirip-mirip India gitu, karena memang masih satu ras sih. Dan ya mereka juga nggak tanggung-tanggung geng, sekali beranak tuh bisa 4, 5, bahkan 10 gitu, bahkan lebih. Nah, si pemilik restoran yang tadi itu malah dituduh menaruh pil tersebut ke makanan yang dipesan oleh orang-orang Buddha katanya. Jadi ini juga nggak masuk akal, karena kan kayak ketika ada orang yang makan ke restoran dia, masa iya dia tanya dulu, lu agama apa ya? Buddha, Hindu. Pakaiannya juga mirip-mirip. Tidak semua orang Buddha pakai pakaian khas Buddha dan tidak semua orang Muslim pakai pakaian khas Muslim. Terus sampai effort banget nih si pemilik restoran ngasih pil itu khusus buat orang Buddha aja. Nah, ini nggak masuk akal. Dan hal itu akhirnya menyebabkan munculnya serangan kekerasan yang dilakukan oleh umat Buddha ke restoran dan hotel milik si orang Muslim tadi yang berada di kawasan Ampara, Sri Lanka Timur. Jadinya di saat itu restoran tersebut jadi porak-poranda dan hancur, geng. Nah, lalu geng, terjadi pemboikotan juga. Ini masih sama dengan si restoran tadi, geng. Nah, tapi kali ini terjadi kepada sebuah toko pakaian milik umat Muslim. Dan toko pakaian ini dipercaya menjual pakaian yang sudah terkontaminasi katanya. Pakaian yang dijual itu dikatakan terdapat sebuah gel yang bisa membuat mandul. Dan gel itu ada di pakaian dalam yang diperuntukkan untuk perempuan yang beragama Buddha. Lagi-lagi aneh banget tuduhannya. Gue sampai heran gitu nih, sebenarnya Sri Lanka ini apakah orang-orangnya sama kayak Prindavan persis atau gimana, sampai-sampai kok sumbu pendek banget gitu, percaya aja sama hal kayak gitu. Yang mana akhirnya konspirasi tersebut beredar luas di sosial media sampai ekstremis Buddha menyerukan pemboikotan terhadap toko-toko milik umat Muslim dan menyerang beberapa orang Muslim yang sedang berbelanja di toko tersebut. Dan brutal banget geng kejadian itu. Pemboikotan atas dasar kebencian tanpa dasar yang jelas. Nah, itu dia geng kasus yang terjadi di Sri Lanka. Dan sampai saat ini sentimen anti-muslim di sana masih terus terjadi. Walaupun sampai sejauh ini pembuktian terhadap kebencian tersebut untuk alasan-alasan yang konyol dan terkadang dibuat-buat, tetapi masyarakatnya tetap percaya bahwa segala kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang mereka tidak sukai yang terjadi di negara mereka itu penyebabnya adalah umat muslim. Nah, gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.